Apabila kita mengalami bisulan atau mendapatkan bisul di bagian tubuh kita, kita perlu mengobati segera ya, agar boleh mendapatkan kesehatan yang lebih baik lagi. Istilah bisul sendiri atau pengertian dari bisul ini adalah satu benjolan yang warna merah yang ada di dalam atau terdapat pada kulit yang terasa sakit dan berisi nanah. Jadi benjolan ini muncul akibat infeksi bakteri yang kalau kita lihat yang memicu inflamasi pada folikel rambut, yaitu lubang tempat rambut tumbuh. Jadi di bagian tubuh mana saja yang ada rambut, di situ bisul muncul. Seperti di bagian wajah, leher, di bagian ketiak, ya, di bagian paha, bokong, bahu, dan lain-lain. Pokoknya yang ada bulu, tumbuh rambut, di situ bisul bisa muncul. Dan kondisi ini umumnya terjadi akibat bagian-bagian tadi mengalami gesekan-gesekan atau kena keringat. Yang perlu kita ketahui dan sangat penting adalah bisul ini juga bisa terjadi pada kelopak mata. Jadi harus waspada. Karena banyak orang menyebut, orang bilang bintitan, padahal itu adalah bisul yang ada di bagian mata. Nah, berikut ini kita melihat beberapa penyakit bisul yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yang namanya furunkel atau karbunkel. Jadi dua-duanya sama. Ini adalah bisul yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Ya, itu nama di bagian kesehatannya. Namun karbunkel ini melibatkan sekelompok folikel rambut sehingga lebih besar dari furunkel biasa. Jadi karbunkel bisa memiliki satu atau lebih lubang pada kulit dan menimbulkan gejala berupa demam atau kedinginan. Karbunkel ini merupakan masalah kulit yang lebih serius. Jadi kalau kita ada karbunkel, nah kondisi inilah yang dikenal sebagai karbunkulosis, di mana kondisi kulit ini yang perlu diobati, bukan obat sendiri tapi harus dokter yang obati. Yang berikut, bisul yang berikut adalah yang namanya jerawat kistik. Ini adalah jenis bisul, dianya terbentuk ketika minyak dan sel kulit mati menyumbat folikel di rambut itu dan menciptakan tempat di mana bakteri bisa tumbuh dan berkembang di sana. Jadi jerawat kistik ini dia memang mempengaruhi jaringan kulit yang lebih dalam daripada jerawat yang biasa kita alami, yang kita lihat. Jadi jerawat kistik ini paling sering terjadi di wajah. Dan biasanya bukan orang tua yang alami, tapi anak-anak atau remaja. Yang berikut, bisul yang berikut namanya adalah hidradenitis suppurativa. Jadi ini kondisi bisul yang sering terjadi dan berkembang di bagian bawah ketiak kita atau di daerah selangkangan kita ya. Jadi infeksinya itu dimulai pada kelenjar keringat dan folikel rambut yang tersumbat.
Pada beberapa kasus ringan, hidradenitis suppurativa bisa sembuh dengan perawatan di rumah saja. Tapi ketika bisul itu sudah parah, tentunya harus ditangani oleh rumah sakit. Harus ada operasi di sana untuk mengangkat kelenjar keringat yang terlibat untuk menghentikan peradangan kulit. Jadi itu yang harus dilakukan. Lalu penyakit bisul yang berikut adalah yang namanya kista pilonidal. Ini jenis bisul agak unik namanya, ya, karena dia muncul di lipatan bokong bagian belakang kita ini. Jadi kista pilonidal ini sering dianya muncul, dia mulai sebagai infeksi yang kelihatannya kecil dulu di dasar area kulit, di tempat rambut tumbuh tadi ya, folikel rambut tadi namanya. Ketika mengalami iritasi dan tekanan, lama-kelamaan daerah itu meradang, lalu menjadi besar, dan akhirnya menjadi benjolan yang keras. Dan rasanya itu nyeri, walaupun dia lunak, ya, yang membuat orang yang menderitanya ini tentunya tidak nyaman. Kalau dia duduk, serba salah, stres dia. Jadi kista pilonidal ini sering terjadi setelah kita atau siapapun duduk terlalu lama di satu tempat. Inilah beberapa penyakit yang berhubungan dengan bisul tadi. Kiranya info ini boleh berguna juga bagi kita.